Aku masih ingat jelas malam ketika Tante Liona menyerahkan sebuah kotak kayu kepadaku. Wajahnya terlihat serius, sementara Amanda, adik Tante Liona, berdiri di belakangnya dengan mata berkaca-kaca. "Jangan buka sekarang," kata Tante Liona pelan. "Buka ketika kamu sudah sendirian dan pastikan tidak ada seorang pun yang melihat isinya." Aku tertawa karena mengira mereka hanya sedang bercanda, tetapi ketika aku menerima kotak itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Kotak tersebut ternyata memiliki ukiran nama ayahku yang sudah meninggal 8 tahun lalu. Yang lebih mengejutkan, di bagian bawah kotak tertulis satu kalimat pendek yang membuatku bertanya-tanya sepanjang malam. "Jika benda ini sampai ke tanganmu, berarti kami sudah tidak bisa menyimpan rahasia ini lebih lama." Namaku Raka. Usiaku 29 tahun. Aku tinggal di kota Arjaya dan bekerja sebagai teknisi jaringan di sebuah perusahaan kecil. Hidupku sebenarnya sederhana. Sejak ayah meninggal, aku tinggal bersama ibu dan berusaha membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Ayah meninggal ketika aku masih kuliah sehingga banyak hal tentang kehidupan dan pekerjaannya yang tidak pernah sempat kutanyakan. Aku hanya tahu bahwa dulu ayah pernah bekerja di sebuah perusahaan distribusi milik keluarga besar. Salah satu orang yang cukup dekat dengan ayah adalah Om Bima, kakak dari ibu. Om Bima menikah dengan Tante Liona sekitar 20 tahun lalu. Karena itu, sejak kecil aku cukup dekat dengan mereka. Tante Liona selalu memperlakukanku seperti anak sendiri. Ketika aku masih sekolah, ia sering membawakan buku atau makanan ketika berkunjung. Amanda, adik Tante Liona, juga sering datang ke rumah. Hubungan kami sebenarnya biasa saja. Kami bertemu saat acara keluarga dan sesekali bertukar kabar. Tidak pernah ada sesuatu yang aneh. Namun, semuanya berubah setelah aku menemukan sebuah dokumen lama di rumah. Saat sedang membersihkan gudang, aku menemukan map berisi beberapa surat milik ayah. Sebagian besar berkaitan dengan pekerjaannya. Ada satu nama yang berulang kali muncul, yaitu nama Om Bima. Aku tidak terlalu memikirkannya karena aku tahu mereka pernah bekerja dalam proyek yang sama. Tetapi beberapa hari kemudian, Tante Liona datang ke rumah tanpa Om Bima. Ia mengatakan ingin berbicara dengan ibu. Aku tidak ikut campur. Namun, setelah hampir 1 jam, Tante Liona keluar dari kamar ibu dengan wajah yang sangat berbeda. Aku bertanya apakah ada masalah. Ia hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa, Raka." Aku merasa jawabannya tidak meyakinkan. Beberapa minggu berlalu. Suatu sore aku menerima telepon dari Amanda. Ia meminta agar aku datang ke rumah Tante Liona karena ada sesuatu yang ingin diberikan kepadaku. Aku bertanya apa benda itu. Amanda tidak menjawab. "Pokoknya datang saja. Tante Liona yang minta." Aku akhirnya datang malam itu. Rumah Tante Liona cukup besar dan berada di kawasan lama kota. Ketika aku tiba, suasananya terasa berbeda. Tidak ada suara televisi seperti biasanya. Om Bima bahkan tidak terlihat. Tante Liona mempersilahkanku duduk di ruang keluarga. Amanda duduk di sebelahnya. Aku langsung bertanya, "Om Bima kemana?" Tante Liona menjawab bahwa Om Bima sedang pergi mengurus pekerjaan. Kemudian ia mengambil sebuah kotak kayu dari lemari. Kotak itu terlihat tua. Warnanya sudah agak pudar dan ada beberapa goresan di bagian samping. Tante Liona menyerahkannya kepadaku. "Ini untuk kamu." Aku bingung. "Untuk saya? Dalam rangka apa?" Tante Liona hanya tersenyum tipis. "Anggap saja ini sesuatu yang seharusnya sudah kamu terima sejak lama." Aku mencoba membukanya. Tetapi Tante Liona menahan tanganku. "Jangan sekarang." Amanda kemudian berkata, "Kak Raka, tolong ikuti pesan Tante." Aku semakin penasaran. Mengapa sebuah hadiah sederhana harus diberikan dengan cara seperti itu? Aku akhirnya membawa kotak tersebut pulang. Sesampainya di rumah, aku menaruhnya di meja kamar. Aku hampir membukanya, tetapi teringat pesan Tante Liona. Aku memutuskan menunggu sampai ibu tidur. Sekitar pukul 11 malam, aku membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan lama, beberapa foto, sebuah kunci kecil, dan sebuah amplop yang ditulis dengan tulisan tangan ayahku.
Aku langsung mengenali tulisan itu. Tanganku gemetar ketika membuka surat tersebut. Isinya hanya beberapa kalimat. Ayah menulis bahwa jika suatu hari aku menerima kotak tersebut, berarti sebuah urusan lama telah kembali muncul. Ia meminta agar aku tidak mempercayai siapapun sebelum mengetahui kebenaran. Aku membaca surat itu berulang kali. Ada satu nama yang disebut di bagian akhir. Nama itu membuatku terdiam. Bima. Aku tidak mengerti apa hubungannya dengan Om Bima. Mengapa ayah menulis namanya? Aku kemudian memeriksa foto-foto di dalam kotak. Salah satunya memperlihatkan ayah ketika masih muda bersama Om Bima dan seorang pria yang tidak kukenal. Di belakang foto tertulis tanggal lebih dari 20 tahun lalu. Foto lain memperlihatkan sebuah gudang besar dengan logo perusahaan yang sudah tidak beroperasi. Aku mulai bertanya-tanya apakah kotak itu berkaitan dengan pekerjaan ayah. Aku mengambil kunci kecil yang ada di dalamnya. Kunci tersebut memiliki nomor terukir di bagian kepala. Aku mencoba mengingat apakah pernah melihat kunci seperti itu. Tiba-tiba aku teringat sebuah gudang lama milik keluarga yang berada di pinggir kota. Gudang itu sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Aku pernah mendengar ayah menyebut tempat tersebut ketika masih hidup. Keesokan paginya aku menghubungi Amanda. Aku bertanya dari mana Tante Liona mendapatkan kotak tersebut. Amanda hanya menjawab, "Aku tidak tahu semuanya." Aku mendesaknya. "Amanda, ini menyangkut ayah saya." Ia diam cukup lama lalu berkata, "Kak, Tante Liona sebenarnya sudah menyimpan benda itu sejak ayahmu meninggal." Aku semakin terkejut. "Kenapa baru diberikan sekarang?" Amanda menjawab bahwa ada alasan tertentu. "Tante bilang sekarang waktunya sudah tepat." Aku bertanya apa maksudnya. Amanda hanya mengatakan bahwa aku harus mencari tahu sendiri. Aku mulai merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku selama bertahun-tahun. Sore itu aku pergi ke gudang lama. Kunci dari kotak ternyata cocok dengan sebuah pintu kecil di bagian belakang gudang. Ketika kubuka, aku menemukan ruangan sempit yang penuh dengan kardus. Di salah satu sudut terdapat sebuah lemari besi. Anehnya, lemari tersebut memiliki nomor yang sama dengan nomor pada kunci kecil yang diberikan Tante Liona. Aku membuka lemari tersebut. Di dalamnya ada sebuah buku catatan, beberapa dokumen perusahaan, dan satu foto lagi. Foto itu membuat darahku terasa dingin. Di dalam foto terdapat ayahku, Om Bima, dan pria yang sama seperti di foto pertama. Tetapi kali ini mereka berdiri di depan sebuah kendaraan pengangkut barang. Di belakang foto tertulis, "Hari terakhir sebelum semuanya berubah." Aku membuka buku catatan. Beberapa halaman pertama berisi angka dan catatan transaksi. Kemudian aku menemukan sebuah halaman dengan tulisan tangan ayah. "Kalau sesuatu terjadi padaku, jangan langsung menyalahkan Bima. Cari tahu siapa yang berada di belakangnya." Aku langsung berhenti membaca. Selama ini aku mengira Om Bima adalah salah satu orang yang paling dekat dengan keluargaku. Sekarang aku menemukan catatan ayah yang seolah-olah memperingatkanku tentang dirinya. Namun, sebelum aku sempat membaca lebih jauh, terdengar suara kendaraan berhenti di luar gudang. Aku segera mematikan lampu dan bersembunyi di balik rak. Beberapa detik kemudian pintu gudang terbuka. Aku mendengar dua orang berbicara. Salah satunya berkata, "Kotak itu sudah diberikan kepada Raka." Orang kedua menjawab, "Kalau begitu kita harus bergerak sebelum dia menemukan semuanya." Aku menahan napas. Mereka tahu tentang kotak yang diberikan Tante Liona kepadaku. Dan saat itulah aku sadar, hadiah yang kukira hanya barang peninggalan ayah ternyata adalah awal dari sebuah rahasia besar yang selama puluhan tahun disembunyikan keluargaku. Aku menunggu sampai kedua orang tersebut pergi sebelum berani keluar dari persembunyian. Jantungku masih berdebar keras. Aku tidak tahu siapa mereka dan bagaimana mereka mengetahui keberadaan kotak itu. Aku segera mengambil buku catatan dan beberapa dokumen yang menurutku paling penting. Aku tidak berani membawa semuanya karena takut diketahui. Sesampainya di rumah, aku menyembunyikan dokumen tersebut di tempat yang aman. Aku kemudian menelepon Amanda. Awalnya ia tidak mengangkat. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia menjawab.
Aku langsung bertanya apakah ia mengetahui orang-orang yang datang ke gudang. Amanda terdiam cukup lama. "Kamu sudah pergi ke sana?" tanyanya. Aku menjawab iya. Ia terdengar panik. "Kak Raka, seharusnya kamu tidak pergi sendirian." Aku bertanya mengapa. Amanda mengatakan bahwa Tante Liona sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa ada orang yang mencari dokumen peninggalan ayahku. Aku bertanya siapa mereka. Amanda mengatakan bahwa ia tidak tahu pasti. Tetapi ia tahu bahwa Tante Liona pernah menerima ancaman beberapa tahun lalu. Aku semakin bingung. Mengapa selama ini mereka tidak pernah memberitahuku? Amanda mengatakan bahwa Tante Liona ingin melindungiku. Aku merasa kesal. "Melindungi saya dengan menyembunyikan semuanya?" tanyaku. Amanda hanya berkata bahwa ada alasan mengapa Tante Liona menunggu sampai sekarang. Aku kemudian meminta Amanda datang ke rumah. Ia setuju. Malam itu Amanda datang sendirian. Ia membawa sebuah map yang ternyata berisi surat-surat lama. Ia mengatakan bahwa Tante Liona memberikannya kepadanya beberapa hari sebelumnya. Di dalamnya terdapat bukti bahwa ayahku pernah bekerja sama dengan Om Bima dalam sebuah bisnis distribusi. Bisnis itu mengalami masalah besar sekitar 20 tahun lalu. Ada sejumlah uang yang hilang dan beberapa dokumen penting tidak ditemukan. Ayahku dituduh bertanggung jawab. Namun, sebelum proses hukum selesai, ayah meninggal. Aku tidak pernah tahu tentang kasus tersebut karena ibu memilih tidak menceritakannya. Aku bertanya apakah Om Bima terlibat. Amanda mengatakan bahwa Tante Liona tidak yakin. Justru ayahku pernah menulis bahwa Om Bima mungkin hanya digunakan oleh seseorang. Kami kemudian memeriksa buku catatan yang kutemukan. Di dalamnya terdapat beberapa transaksi yang mengarah kepada sebuah perusahaan bernama Sagara Logistik. Perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi. Namun, salah satu nama pengurusnya masih aktif sebagai pengusaha hingga sekarang. Namanya Darmawan. Aku mengenal nama itu. Darmawan adalah seorang pengusaha terkenal di kota kami dan selama ini dikenal sebagai teman lama Om Bima. Aku mulai curiga. Amanda mengatakan bahwa Tante Liona pernah mencoba mencari tahu hubungan Darmawan dengan masalah lama tersebut. Tetapi setiap kali mendekati jawabannya, selalu ada seseorang yang menghalangi. Aku bertanya mengapa ia memberikan kotak itu kepadaku sekarang. Amanda menjawab bahwa beberapa bulan lalu Tante Liona menerima surat tanpa nama. Surat tersebut mengatakan bahwa seseorang sedang mencari dokumen yang disimpan ayahku. Tante Liona kemudian sadar bahwa rahasia lama mungkin akan terbongkar. Ia memilih memberikan kotak itu kepadaku karena merasa aku berhak mengetahui kebenarannya. Aku mulai membaca dokumen satu persatu. Ada bukti transaksi yang menunjukkan bahwa sebagian uang bisnis dipindahkan ke rekening perusahaan lain. Nama perusahaan tersebut berbeda, tetapi alamatnya sama dengan kantor lama milik Darmawan. Aku langsung menghubungi seorang teman bernama Yuda yang bekerja sebagai akuntan. Aku meminta bantuannya memeriksa dokumen tanpa menceritakan seluruh cerita. Setelah melihat salinan transaksi, Yuda mengatakan bahwa ada pola yang tidak biasa. Namun, ia memperingatkanku agar tidak membuat kesimpulan sebelum ada bukti resmi. Aku mengikuti sarannya. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Di dalam jam tangan lama milik ayah terdapat sebuah kompartemen kecil. Aku baru mengetahuinya setelah melihat bagian belakang jam. Di dalamnya terdapat secari kertas kecil dengan nomor rekening dan sebuah nama. Nama tersebut bukan Darmawan. Nama itu adalah nama seseorang yang tidak pernah ku kenal. Aku mencari informasi tentang orang tersebut. Ternyata ia adalah mantan pegawai perusahaan ayah. Namanya Pak Hasan. Menurut catatan lama, Hasan menghilang setelah bisnis tersebut bermasalah. Aku mulai mencarinya. Dengan bantuan Yuda, aku menemukan alamat terakhirnya di sebuah kota kecil. Aku pergi ke sana bersama Amanda. Setelah mencari selama hampir sehari, kami menemukan rumah sederhana milik Pak Hasan. Awalnya ia menolak bertemu. Tetapi ketika aku menunjukkan foto ayah, ia akhirnya membuka pintu. Begitu melihatku, ia langsung terdiam. "Kamu anaknya Arman?" tanyanya. Aku mengangguk. Ia kemudian menghela napas panjang.
Saya kira tidak akan ada yang datang mencari cerita ini lagi. Kami duduk di ruang tamunya. Pak Hasan mengatakan bahwa ayahku sebenarnya tidak bersalah. Ia menemukan bahwa uang perusahaan dialihkan oleh seseorang yang memiliki akses ke dokumen keuangan. Orang tersebut bukan Om Bima. Ia adalah salah satu manajer keuangan yang bekerja di bawah Darmawan. Namun, ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Pak Hasan mengatakan bahwa ayahku mengetahui semuanya dan ingin melaporkannya. Tetapi sebelum sempat melakukannya, ia menerima ancaman. Aku bertanya apakah ancaman itu berkaitan dengan kematiannya. Pak Hasan tidak mau menjawab. Ia hanya berkata bahwa ayahku meninggal karena sakit, tetapi tekanan yang dialaminya membuat kondisinya semakin buruk. Aku merasa marah. Selama bertahun-tahun aku mengira ayah meninggal karena penyakit biasa. Ternyata ia mungkin menjalani masa terakhir hidupnya dengan membawa beban besar. Pak Hasan kemudian menyerahkan sebuah dokumen kepada kami. Dokumen itu menunjukkan bahwa Om Bima pernah mencoba membantu ayahku mengungkap pengalihan dana. Tetapi upayanya gagal. Inilah alasan ayah menulis agar aku tidak langsung menyalahkan Bima. Selama ini Om Bima justru berusaha memperbaiki keadaan dari belakang. Aku merasa bersalah karena sempat mencurigainya. Namun, ketika kami hendak pulang, Pak Hasan mengatakan satu hal yang membuatku kembali khawatir. Ada satu orang yang masih mencari buku catatan itu. Aku bertanya siapa. Pak Hasan menjawab, orang yang sekarang mengendalikan bisnis Darmawan. Aku bertanya namanya. Ia hanya mengatakan bahwa orang tersebut adalah seseorang yang sangat dekat dengan keluargaku. Aku dan Amanda saling berpandangan. Ketika tiba di rumah, aku menemukan sebuah amplop di depan pintu. Di dalamnya hanya ada satu foto. Foto tersebut memperlihatkan Tante Liona sedang berbicara dengan seseorang di sebuah restoran. Orang yang berada di depannya ternyata adalah Darmawan. Di belakang foto tertulis, "Jangan percaya semua yang dikatakan Tante Liona." Aku langsung merasa seluruh dunia kembali berputar. Apakah Tante Liona benar-benar melindungiku? Atau justru ia memiliki rahasia lain yang belum pernah diceritakannya? Aku membawa foto tersebut kepada Amanda. Wajahnya langsung berubah ketika melihatnya. Aku tidak tahu Tante pernah bertemu Darmawan, katanya. Aku bertanya apakah ia yakin. Amanda mengangguk. Ia mengatakan bahwa selama ini Tante Liona selalu mengatakan bahwa tidak pernah berhubungan dengan Darmawan setelah masalah bisnis lama itu terjadi. Kami akhirnya memutuskan bertanya langsung. Aku datang ke rumah Tante Liona bersama Amanda. Tante Liona terlihat terkejut melihat foto tersebut. Aku meletakkannya di atas meja. "Tante, kenapa ada foto ini?" Ia tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik, ia menghela napas. Karena Tante memang pernah bertemu Darmawan. Aku bertanya kapan. Ia mengatakan sekitar 5 tahun lalu. Darmawan datang menemuinya dan meminta agar masalah lama diselesaikan secara damai. Ia menawarkan sejumlah uang sebagai kompensasi. Tante Liona menolak. Aku bertanya mengapa ia tidak pernah menceritakannya. "Karena Tante takut kamu ikut terseret," jawabnya. Aku mengatakan bahwa justru karena semua disembunyikan, aku sekarang tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Tante Liona menangis. Ia mengatakan bahwa setelah ayahku meninggal, ia berjanji kepada ibuku untuk menjaga keluargaku. Ia tidak ingin masa lalu menghancurkan kehidupan kami. Aku mulai memahami alasannya, tetapi masih ada pertanyaan besar. Mengapa foto itu dikirim kepadaku? Siapa yang ingin membuatku mencurigai Tante Liona? Kami kemudian meminta bantuan Bu Ratih, seorang pengacara yang pernah menangani urusan keluarga. Ia memeriksa semua dokumen dan mengatakan bahwa kasus tersebut mungkin masih bisa ditelusuri jika bukti transaksi asli ditemukan. Ia meminta kami mencari dokumen yang menunjukkan aliran dana terakhir sebelum perusahaan Sagara Logistik tutup. Aku teringat kotak yang diberikan Tante Liona. Mungkin masih ada sesuatu yang belum kutemukan. Aku membongkar kembali semua barang di dalamnya. Aku memeriksa jam tangan, foto, surat, dan bagian dalam kotak. Di bawah lapisan kayu ternyata terdapat ruang tipis. Di sana terselip sebuah kartu memori kecil. Aku langsung membawanya kepada Yuda untuk diperiksa.
Isinya beberapa file lama. Salah satunya adalah rekaman percakapan ayahku dengan seseorang. Suara tersebut cukup jelas. Ayah mengatakan bahwa ia telah menemukan siapa yang memindahkan uang perusahaan. Tetapi ia juga menyebut bahwa orang tersebut memiliki hubungan dengan seseorang dari keluarga. Rekaman berhenti sebelum nama itu disebut. Kami kemudian menemukan file lain yang berisi foto dokumen. Salah satunya memperlihatkan tanda tangan seorang manajer bernama Surya. Surya ternyata masih bekerja untuk Darmawan hingga sekarang. Kami mulai melihat pola. Tetapi Bu Ratih meminta kami tidak melakukan tindakan gegabah. Ia menyarankan agar bukti diserahkan kepada pihak berwenang. Aku setuju. Namun, sebelum kami melakukannya, terjadi sesuatu yang membuat kami sadar bahwa orang di balik masalah ini mengetahui gerakan kami. Suatu malam, rumahku dimasuki seseorang. Tidak ada barang berharga yang hilang. Laptop dan televisi masih ada. Tetapi kotak kayu peninggalan ayah dicari. Untungnya kotak tersebut sudah kusimpan di tempat lain. Aku segera menghubungi polisi. Pemeriksaan dilakukan. Tidak lama kemudian, kami mengetahui bahwa kamera keamanan di sekitar rumah sempat merekam seseorang menggunakan kendaraan tanpa nomor yang jelas. Aku semakin yakin bahwa masalah ini serius. Aku kemudian berbicara kepada Om Bima. Untuk pertama kalinya aku menceritakan semua yang kutemukan. Om Bima terlihat sangat sedih. Ia mengatakan bahwa ia memang pernah berselisih dengan ayahku mengenai bisnis tersebut. Tetapi ia tidak pernah mengambil uang. Justru ayahku pernah meminta bantuannya mencari bukti. Om Bima kemudian mengeluarkan sebuah dokumen yang selama ini ia simpan. Dokumen itu menunjukkan bahwa sebelum perusahaan bermasalah, ayahku pernah memindahkan sebagian aset ke sebuah rekening aman. Ia melakukan itu untuk mencegah uang tersebut dicuri. Tetapi rekening tersebut kemudian tidak pernah disentuh. Aku bertanya siapa pemiliknya. Om Bima mengatakan bahwa rekening tersebut atas nama yayasan yang didirikan ayahku. Aku tidak pernah tahu ayah memiliki yayasan. Kami mencari informasi dan menemukan bahwa yayasan tersebut masih terdaftar. Anehnya, ada satu rekening yang masih aktif. Ketika Bu Ratih mengurus pemeriksaan legal, ditemukan bahwa sebagian uang dari rekening tersebut digunakan beberapa tahun lalu untuk membayar biaya pendidikan sejumlah anak dari keluarga karyawan lama. Aku terharu. Ayah ternyata menggunakan uang tersebut untuk membantu orang lain. Ia tidak pernah menceritakannya. Tetapi masih ada sisa dana yang cukup besar. Aku mulai memahami bahwa ayah tidak pernah mengejar uang untuk dirinya sendiri. Ia hanya ingin memastikan hak orang-orang yang bekerja dengannya tidak hilang. Namun, satu dokumen terakhir membuat kami terkejut. Dokumen itu menunjukkan bahwa sebelum ayah meninggal, ia mengalihkan hak atas sebagian dana kepada 3 orang, ibu, aku, dan satu nama lain. Nama ketiga adalah Tante Liona. Aku bertanya mengapa Tante Liona mendapat bagian. Om Bima menjelaskan bahwa Tante Liona pernah membantu ayah menyimpan dokumen dan menjaga keluarga ketika masalah terjadi. Aku mulai memahami alasan hadiah itu diberikan. Kotak tersebut bukan sekadar warisan. Itu adalah kumpulan bukti yang selama ini dijaga Tante Liona. Tetapi pertanyaan terakhir tetap belum terjawab. Siapa yang mengirim foto untuk membuatku mencurigainya? Kami akhirnya mendapatkan jawabannya dari rekaman kamera. Orang yang masuk rumahku ternyata adalah seorang pria yang pernah bekerja sebagai sopir Darmawan. Setelah diperiksa, ia mengaku diperintah oleh Surya. Surya kemudian diperiksa. Ia mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah. Namun, ia menyebut satu nama yang membuat semua orang terdiam. Orang yang selama ini memberikan informasi kepada mereka ternyata adalah seseorang yang sangat dekat dengan keluarga. Bukan Tante Liona. Bukan Amanda. Bukan Om Bima. Melainkan seorang kerabat yang selama ini sering datang ke rumah ibu. Orang tersebut adalah Pak Denny, sepupu ayahku. Ia ternyata memiliki utang besar kepada Darmawan dan menjadi perantara untuk mendapatkan dokumen keluarga. Ketika kami mengetahui hal itu, semuanya mulai jelas. Tetapi Pak Denny belum mengatakan alasan sebenarnya. Dan alasan tersebut ternyata berkaitan dengan satu kesalahan yang dilakukan ayahku puluhan tahun lalu. Setelah Pak Denny diperiksa,
Kami akhirnya mengetahui cerita yang sebenarnya. Puluhan tahun lalu, sebelum ayah menjadi bagian dari bisnis keluarga, ia pernah menjadi saksi dalam sebuah masalah perusahaan. Ia mengetahui bahwa Darmawan terlibat dalam pengalihan dana. Namun, ayah tidak langsung melaporkannya karena saat itu ia takut banyak karyawan kehilangan pekerjaan. Ia memilih mencari bukti terlebih dahulu. Kesalahan ayah adalah terlalu lama menunggu. Dalam proses itu, beberapa orang mulai mengetahui rencananya. Salah satunya adalah Pak Denny. Denny saat itu masih muda dan bekerja sebagai pegawai administrasi. Ia pernah membantu ayah menyimpan dokumen. Namun, bertahun-tahun kemudian ia mengalami masalah keuangan. Darmawan mengetahui kelemahannya dan menawarkan bantuan dengan syarat Denny memberikan informasi tentang dokumen keluarga. Denny akhirnya terjebak. Ia tidak pernah berniat menghancurkan keluarga. Tetapi satu kesalahan membuatnya terus terlibat. Aku merasa marah sekaligus kasihan. Aku bertanya mengapa ia mengirim foto Tante Liona. Ia mengatakan bahwa itu perintah Darmawan. Mereka ingin membuatku tidak percaya kepada Tante Liona agar aku membuang dokumen penting. Aku bertanya apakah Tante Liona memang pernah menyimpan dokumen. Denny mengangguk. Ternyata Tante Liona selama bertahun-tahun menyimpan salinan dokumen yang diberikan ayah. Ia sengaja tidak menyerahkannya karena takut jika semuanya dibuka, keluarga akan menjadi sasaran. Ketika ayah meninggal, Tante Liona memilih menunggu sampai aku cukup dewasa untuk memahami masalah tersebut. Aku akhirnya mengerti mengapa hadiah itu diberikan kepadaku. Bukan karena Tante Liona ingin memberikan benda berharga, tetapi karena ia ingin mengembalikan sesuatu yang memang menjadi hakku. Aku kemudian meminta maaf karena sempat mencurigainya. Tante Liona hanya tersenyum. Tante sudah tahu kamu akan marah. Aku bertanya mengapa ia tetap melakukannya. Karena kalau Tante terus menyimpan semuanya, kamu tidak akan pernah tahu kebenarannya. Amanda kemudian mengatakan bahwa selama ini Tante Liona sering menangis diam-diam setiap kali mengingat ayahku. Ia merasa bersalah karena tidak mampu membantu lebih banyak ketika ayah mengalami tekanan. Aku mengatakan bahwa bukan salahnya. Kami kemudian menyerahkan seluruh bukti kepada Bu Ratih. Proses hukum berjalan cukup lama. Beberapa pihak akhirnya diperiksa. Darmawan tidak bisa lagi menyangkal setelah transaksi lama dan dokumen asli ditemukan. Surya juga mengakui keterlibatannya. Pak Denny memilih bekerja sama dan menceritakan seluruh informasi yang ia ketahui. Ia kemudian meminta maaf kepada ibu dan keluarga. Ibu awalnya tidak bisa menerima. Namun, setelah mengetahui bahwa Denny juga mengalami tekanan dan ancaman, ia memilih menyerahkan semuanya kepada proses hukum. Aku belajar bahwa sebuah masalah yang sudah berlangsung puluhan tahun bisa membuat orang melakukan keputusan yang buruk. Tetapi itu tidak berarti kesalahan harus dibiarkan. Kami tetap membiarkan hukum menentukan semuanya. Beberapa bulan kemudian, sebagian aset lama berhasil dipulihkan. Dana tersebut ternyata jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Namun, aku tidak ingin menggunakan semuanya untuk kepentingan pribadi. Aku teringat catatan ayah tentang yayasan. Aku kemudian memutuskan melanjutkan yayasan tersebut. Sebagian dana digunakan untuk beasiswa anak-anak keluarga mantan karyawan. Sebagian lainnya digunakan untuk program bantuan usaha kecil. Aku merasa itu adalah cara terbaik menghormati ayah. Om Bima juga membantu mengelola yayasan. Tante Liona tetap menyimpan beberapa dokumen asli sebagai arsip keluarga. Amanda ikut terlibat dalam kegiatan sosial. Keluarga kami perlahan kembali normal. Namun, ada satu hal yang tidak pernah kulupakan, kotak kayu yang diberikan Tante Liona. Aku menyimpannya di ruang kerja. Benda tersebut menjadi pengingat bahwa kebenaran kadang datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Hadiah yang awalnya membuatku curiga ternyata membawa jawaban atas pertanyaan yang selama bertahun-tahun tidak pernah berani kutanyakan. Suatu sore aku duduk bersama Tante Liona dan Amanda. Aku bertanya kepada Tante Liona mengapa ia menunggu begitu lama. Ia menjawab bahwa ayah pernah mengatakan sesuatu kepadanya sebelum meninggal. Kalau suatu hari Raka sudah cukup kuat menghadapi kebenaran, berikan semuanya kepadanya. Aku terdiam. Selama ini aku mengira ayah meninggalkan kami tanpa pesan.
Ternyata ia sudah menyiapkan sesuatu untuk masa depan. Tante Leona kemudian memberikan satu amplop terakhir. Ia mengatakan amplop itu harus kubuka setelah semuanya selesai. Aku membawanya pulang. Malam itu aku membuka surat tersebut. Tulisan tangan ayah masih terlihat jelas. Ia menulis bahwa hidup tidak selalu memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tetapi jika kita memiliki kesempatan, kita harus memilih kejujuran. Ia juga menulis bahwa ia tidak ingin aku tumbuh dengan kebencian kepada siapapun. Jangan jadikan kesalahan orang lain sebagai alasan untuk menghancurkan hidupmu sendiri. Begitu kira-kira isi pesannya. Aku menangis membaca surat itu. Bertahun-tahun aku merasa kehilangan ayah. Sekarang rasanya seperti berbicara dengannya kembali. Aku kemudian memahami alasan sebenarnya Tante Leona memberikan hadiah itu. Ia bukan sekadar menyerahkan benda peninggalan. Ia menyerahkan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga, menyelesaikan masalah dengan cara yang benar, dan memastikan kesalahan masa lalu tidak terulang. Beberapa bulan kemudian, aku mengajak ibu, Om Bima, Tante Leona, Amanda, dan beberapa anggota keluarga ke makam ayah. Kami membawa bunga dan menceritakan bahwa masalah lama akhirnya selesai. Ibu menangis. Om Bima berdiri diam cukup lama. Tante Leona memegang tanganku. Aku kemudian meletakkan foto ayah di depan makam. Ayah, akhirnya aku tahu kenapa benda ini disimpan begitu lama. Tidak ada jawaban tentu saja. Tetapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatiku terasa ringan. Aku tidak lagi bertanya-tanya apakah ayah meninggalkan rahasia yang tidak pernah ku ketahui. Aku tahu jawabannya sekarang. Namun, ternyata masih ada satu benda yang belum pernah kami temukan. Dan benda itulah yang nantinya membuat kami kembali membuka satu halaman terakhir dari masa lalu keluarga. Beberapa bulan setelah kasus tersebut selesai, kehidupan keluargaku mulai tenang. Aku tetap bekerja sebagai teknisi jaringan. Tetapi sekarang aku juga membantu mengelola yayasan peninggalan ayah. Aku tidak mengambil seluruh aset untuk diriku sendiri. Aku merasa apa yang ditinggalkan ayah memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tante Leona dan Om Bima juga membantu. Amanda mengurus program beasiswa. Ibu merasa jauh lebih lega karena rahasia yang selama ini membebani keluarga akhirnya terbuka. Namun, suatu pagi Tante Leona meneleponku dan mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu. Ia meminta aku datang ke rumahnya. Ketika aku tiba, ia membawa sebuah kotak kecil yang berbeda dari kotak sebelumnya. Ini sebenarnya milik ayahmu, katanya. Aku terkejut. Kenapa baru sekarang? Tante Leona menjawab bahwa ia baru menemukannya ketika membersihkan gudang. Kotak tersebut ternyata berisi sebuah buku tipis dan sebuah kunci. Aku membuka buku tersebut. Ternyata isinya bukan catatan bisnis, melainkan daftar nama orang-orang yang pernah dibantu ayah. Ada nama karyawan, pedagang kecil, anak yatim, dan beberapa keluarga yang mengalami kesulitan. Di setiap nama terdapat catatan singkat mengenai bantuan yang diberikan. Aku terdiam. Selama ini aku mengira ayah adalah seorang pengusaha biasa. Ternyata ia memiliki sisi yang tidak pernah diketahui banyak orang. Pada halaman terakhir terdapat tulisan, "Jika suatu hari Raka menemukan buku ini, jangan berikan kepadanya sebagai harta. Berikan sebagai tanggung jawab." Aku menatap Tante Leona. Jadi ini alasan Tante menyimpan semuanya. Ia mengangguk. Ayahmu meminta Tante menjaganya. Aku kemudian bertanya tentang kunci kecil yang ada di dalam kotak. Tante Leona mengatakan ia tidak tahu untuk apa kunci itu. Aku membawa kunci tersebut ke gudang lama. Setelah mencoba beberapa pintu, ternyata kunci itu cocok dengan sebuah laci tua yang berada di bawah meja kerja ayah. Di dalam laci terdapat beberapa dokumen terakhir. Salah satunya adalah surat pendirian yayasan. Tanggalnya menunjukkan bahwa ayah sudah merencanakannya bertahun-tahun sebelum meninggal. Ia ingin sebagian hasil bisnis digunakan untuk membantu keluarga karyawan. Tetapi karena masalah perusahaan terjadi, rencana tersebut tidak pernah dijalankan sepenuhnya. Aku kemudian memutuskan meneruskan cita-cita tersebut. Yayasan kami berkembang perlahan.
Setiap tahun kami memberikan beasiswa dan bantuan modal kepada puluhan keluarga. Aku tidak pernah menyebut nama ayah secara berlebihan. Aku ingin kebaikan tersebut berjalan tanpa menjadi alat untuk mencari pujian. Suatu hari Pak Denny datang menemuiku setelah semua proses hukumnya selesai. Ia mengatakan bahwa ia ingin meminta maaf sekali lagi. Aku mengatakan bahwa aku sudah memaafkannya, tetapi aku tidak bisa menghapus akibat dari perbuatannya. Ia mengerti. Ia kemudian menyerahkan sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan ayahku, Om Bima, Tante Liona, dan Denny ketika mereka masih muda. Di belakang foto tertulis, satu keluarga, satu kesalahan, satu kesempatan untuk memperbaiki. Aku menyimpan foto tersebut bersama dokumen lain. Aku belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti melupakan. Memaafkan berarti memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan. Aku juga semakin dekat dengan Tante Liona. Hubungan kami berubah. Dulu aku hanya menganggapnya sebagai istri Om Bima. Sekarang aku melihatnya sebagai seseorang yang selama bertahun-tahun menjaga rahasia demi melindungi keluargaku. Amanda juga menjadi sahabat yang bisa kupercaya. Kami sering bekerja sama dalam kegiatan yayasan. Ketika aku mengingat kembali malam saat menerima hadiah pertama, aku tertawa sendiri. Aku datang dengan pikiran bahwa aku hanya akan menerima hadiah biasa. Ternyata aku membawa pulang sebuah teka-teki yang membuka rahasia puluhan tahun. Aku sempat marah, curiga, takut, bahkan merasa dikhianati. Tetapi semua itu akhirnya membawa kami kepada kebenaran. Aku kemudian menyadari bahwa hadiah sebenarnya bukanlah jam tangan, foto, atau dokumen yang ada di dalam kotak. Hadiah terbesar adalah kesempatan untuk mengenal ayahku kembali setelah ia tiada. Melalui tulisan-tulisannya, aku mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan hanya seorang ayah yang bekerja keras. Ia adalah seseorang yang berusaha melindungi orang-orang di sekitarnya bahkan ketika dirinya sendiri berada dalam tekanan. Aku juga belajar tentang Tante Liona. Ia mungkin tidak sempurna. Ia menyimpan rahasia terlalu lama dan membuatku bingung. Tetapi ia melakukannya karena ketakutan dan rasa tanggung jawab. Dari semua kejadian tersebut aku mendapatkan satu pelajaran. Kadang orang yang menyimpan rahasia tidak selalu berniat buruk, tetapi setiap rahasia memiliki harga yang harus dibayar ketika akhirnya terbongkar. Aku juga belajar bahwa keluarga tidak selalu berarti orang-orang yang memiliki hubungan darah paling dekat. Keluarga adalah mereka yang tetap berdiri ketika keadaan sulit, mereka yang menjaga kita ketika kita belum mampu menjaga diri sendiri, dan mereka yang berani mengatakan kebenaran ketika waktunya sudah tiba. Beberapa tahun kemudian, yayasan yang kami bangun semakin besar. Aku mulai mengurangi pekerjaan teknisi dan fokus mengelola program sosial. Om Bima juga ikut membantu. Tante Liona masih sering datang membawa makanan. Amanda tetap menjadi orang yang paling aktif mengurus kegiatan lapangan. Ibu akhirnya bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Rumah keluarga yang dulu penuh dengan kesunyian kini kembali ramai. Setiap kali kami berkumpul, aku sering melihat kotak kayu yang dulu diberikan Tante Liona. Aku tidak pernah menjual atau membuangnya. Kotak itu tetap berada di lemari ruang kerja. Di dalamnya masih ada jam tangan ayah, foto lama, dan surat yang menjadi awal perjalanan semuanya. Kadang aku membukanya hanya untuk mengingat bagaimana sebuah benda kecil bisa mengubah hidup seseorang. Suatu malam aku duduk sendirian di ruang kerja. Aku membuka surat ayah sekali lagi. Kali ini aku tidak menangis. Aku justru tersenyum. Aku merasa akhirnya memahami pesan yang ingin disampaikannya. Ia tidak meninggalkan kekayaan untuk membuatku hidup mewah. Ia meninggalkan nilai-nilai agar aku bisa menjalani kehidupan dengan benar. Dan mungkin itulah alasan Tante Liona tidak pernah membuka kotak tersebut sendiri. Ia tahu benda itu bukan miliknya. Ia hanya penjaga sementara sampai aku siap menerimanya. Aku kemudian menelepon Tante Liona. "Tante," kataku. "Terima kasih." Ia bertanya, "Untuk apa?" Aku menjawab, "Untuk hadiah yang dulu membuat saya bingung." Ia tertawa. "Sekarang kamu sudah tahu isinya." Aku menjawab, "Bukan cuma isinya. Saya sudah tahu maksudnya." Ia diam sebentar lalu berkata,
Ayahmu pasti bangga. Aku menutup telepon dengan perasaan hangat. Bertahun-tahun aku mengira hadiah terbesar dalam hidup adalah sesuatu yang bisa dimiliki. Ternyata hadiah terbesar bisa berupa sebuah kebenaran yang mengubah cara kita melihat keluarga, masa lalu, dan diri sendiri. Dari semua kejadian itu, aku tidak menjadi orang yang lebih kaya. Aku menjadi orang yang lebih memahami arti tanggung jawab. Aku tidak mendapatkan semua jawaban yang kuinginkan. Tetapi aku mendapatkan kedamaian karena akhirnya mengetahui kebenaran. Dan jika suatu hari seseorang bertanya kepadaku apa yang sebenarnya ada di balik hadiah Tante Liona dan Amanda, aku akan menjawab, bukan harta rahasia, bukan warisan tersembunyi, melainkan sebuah pesan dari seorang ayah kepada anaknya agar tidak membiarkan kesalahan masa lalu menghancurkan masa depan. Itulah hadiah yang tidak pernah bisa kubeli dengan uang. Dan sejak saat itu, setiap kali menerima sesuatu dari orang lain, aku tidak lagi hanya melihat nilai bendanya. Aku selalu bertanya, apa makna di balik pemberian ini? Karena terkadang, sebuah hadiah kecil bisa menyimpan cerita yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan.